kita ingin membahas kembali tentang matematika. Kali ini Mamang mau mengupas kelanjutan dari video Mamang yang sebelumnya, yaitu kita sudah sampai membahas tentang logaritma ya. Mamang pikir itu sudah cukup mewakili untuk aspek aljabar dari bilangan ya. Sekarang Mamang mau mengupas tentang aspek geometris dan analisisnya gitu. Nah, jadi kita kemarin itu, jadi intinya pembahasan kemarin itu kita sudah mengupas tentang aksioma dasar yang pertama dari sistem bilangan real adalah aksioma lapangan yang menghasilkan banyak teori sampai ke logaritma itu, guys. Lebih banyak lagi sih sebenarnya sih. Kita mungkin akan perlahan akan mengupas satu persatu nanti, insya Allah ya. Nah, sekarang Mamang mau mengupas selanjutnya, yaitu aspek aksioma selanjutnya, aksioma dasar selanjutnya dari sistem bilangan real, yaitu yang namanya aksioma urutan. Nah, ini aksioma urutan. Nah, jadi kita langsung gitu saja sudah. Kita langsung tembak ke sini saja. Jadi relasinya kita mau mengambil, jadi kita mau membuat relasi, membangunnya dari sini. Kita definisikan P sehingga ini ya. Lalu kita bangun relasi. Sekarang dibentuk relasi ini ya. Ini dari R ke R dengan rumus A berelasi B, atau ini namanya kurang dari ya, atau ditulis atau dibaca A kurang dari A kurang dari B jika, nah ini enggak muat ya. Oke, saya hapus di sini. Jika B dikurang A itu lebih dari 0, atau B dikurang A itu anggota T yang tadi, guys. Nah, itu. Jadi seperti itu. Dari sini, nah, ya, artinya ini adalah perbandingan ya kan. Jadi setiap ada dua bilangan berbeda, kita pasti bisa membandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar menggunakan relasi yang ini, kurang dari ini. Sehingga dari sana, dari relasi yang ini yang sudah kita bentuk ini, kita bisa menyusun bilangan-bilangan itu, bilangan-bilangan real tersebut dari yang paling kecil sebelah kiri ditaruh, yang besar sebelah kanan. Sehingga dari relasi tersebut terbentuklah secara geometris yang namanya garis bilangan 1,5. Nah, misalnya 1,5 ya. 1,5. Kita ingin mencari 1,5 ini di mana posisinya di garis bilangan ini. Caranya cukup mudah, guys. Kita tinggal melangkah. 1,5 ini kan sama dengan 1 ditambah setengah ya kan. Nah, kita tinggal, ini positif apa tidak? Positif. Kalau positif kita larinya dari 0 ke arah kanan sepanjang 1,5 satuan. Ini dari sini ke sini ini 1 satuan. Dari sini ke sini kalau ke sini 2 satuan. Supaya 1,5 saja berarti sampai sini saja, guys. Nah, disinilah letak X yang kita cari. Cukup mudah bukan? Coba kita bikin lagi misalnya ya. Misalnya X-nya 5, X-nya sama dengan 5 gitu, atau negatif 5 deh, negatif 5. Nah, kalau negatif 5 kita melangkah dari ini ke kiri berarti kan, karena kurang dari 0 berarti ke kiri dari 0. Tak, 1, 2, 3, 4 nggak cukup, maka kita harus tambah lagi 1 di sini. Nah, GG. Nah, negatif 5 di sini, guys. Berarti X-nya itu di sini. Nah, X-nya itu di sini.
Nah, seperti itu ya guys ya, cukup mudah ya. Nah, begitu. Oke. Nah, itu konsep garis bilangan real. Lalu dari sini ini ada kucing guys. Kenapa? Mana? Jangan ganggu ya. Oke, kita lanjut guys. Itu intermezzo saja. GG. Oke. Sekarang dari sini kita bisa lebih mudah sekarang menentukan posisi kalau penjumlahan guys. Nah, sekarang saya mau mengajarkan tentang penjumlahan. Bagaimana kalau penjumlahan menggunakan garis bilangan ini. Misalnya kita punya 1 ditambah 3 guys. Nah, berarti ini ke sini 1 langkah. Lalu dari posisi sini, pokoknya ini 1 ya, 1 langkah ya. Lalu 3 ini positif apa negatif? Positif ya. Kalau positif ke kanan guys, lanjut ke kanan 3 kali. Maka 1, 2, 3 berarti di sini. Jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Posisinya di sini. Gitu guys, cukup mudah ya untuk menggunakan garis bilangan ini. Kemudian bagaimana kalau ditambah dengan pengurangan misalnya ya. 1 dikurang 2 misalnya. Nah, caranya seperti tadi. Yang pertama kita melangkah ke kanan dulu 1. Lalu kita melangkah, kalau ini kan negatif 2, ini kan negatif. Maka kalau negatif kita harus melangkahnya ke sini. 1, 2. Nah, hasilnya berarti sama dengan negatif 1. Hal ini masih berlaku guys kalau misalnya kemarin kan aksioma lapangan kemarin kan artinya bilangan itu bisa ditukar-tukar ya kan, menggunakan sifat komutatif. Berarti 1 dikurang 2 itu sama dengan negatif 2 ditambah 1. Nah, bagaimana kalau negatif 2 ditambah 1? Berarti kita melangkahnya itu dari sini ke sini dulu, ke sini, lalu ditambah 1, set ke sini. Akhirnya sama ya, -1 juga. Nah, begitu ya guys. Cukup mudah ya. Cukup mudah. Oke, selanjutnya penambahan, pengurangan sudah ya. Berarti ya perkalian itu beda lagi ya. Itu kalau perkalian sih saya pikir tidak terlalu ini. Kalau perkalian itu nantinya ya slot 2 slot gitu ya. Per berapa slot itu. Nah, itu kalau perkalian mungkin saya akan bikin yang lebih panjang guys. Jadi saya akan bikin lebih panjang. Sini 0, saya taruh sini 0, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6, sini 7, sini 8. Sekarang saya ingin mencontohkan 2 dikali 3. Nah, 2 kali 3 berdasarkan garis bilangan. Yang pertama adalah kita harus melangkah, ini positif ya, positif. Oke, kita harus melangkah ke sini 2 dulu. Oke, begini. Lalu salah ya, 3 dulu guys. Jadi ini 3 dulu. Nah, jadi dimulai dari kanan, bukan dimulai dari kiri. Nah, sekarang ini kan lompatnya 3 ya, tapi di sini katanya 2 kali 3-nya. Jadi 2 kali 3-nya berarti kita 2 kali melompat sepanjang 3. Berarti kita lompat sekali lagi ini sepanjang 3. 1, 2, 3 sama dengan 6. Nah, begitu guys. Kemudian bagaimana kalau negatif? Nah, kalau negatif, kalau salah satu bilangan adalah negatif, maka kita melompatnya ke arah sebelah guys. Nah, ke arah sebelah. Kalau salah satu bilangan itu negatif, maka kita melompatnya ke arah sebelah. Misalnya saya balik lagi berarti.
karena nggak muat guys. GG. X ini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Ini ada banyak cara ya, yang penting kalian paham. Bebas saja sebenarnya sih kalau guru kalian agak berbeda menjelaskan ini. It's okay guys, tidak terlalu masalah. Yang penting saya pikir di sini kita sepakat saja ya. Entah bagaimana caranya, yang penting kita sepakat bahwa bagaimana kami menerangkan itu adalah buat kalian supaya lebih mudah paham. Tapi cara kami menerangkan mungkin akan berbeda-beda, tapi pasti hasilnya dan tujuannya mungkin akan sama ya, insya Allah. Oke, kita lanjut. Ini misalnya negatif 2 dikali 3. Oke. Nah ini harus kalau untuk lebih memudahkannya, ini kita harus balik begini dulu guys, jadikan sama ya. Nah berarti pokoknya yang menghitung tuh ini guys. Nah jadi kalau ini berarti kan 3 kali negatif 2. Negatif 2 kan ke kiri ya. Nah ke kiri itu negatif 2. Karena dia 3 kali jadi ya lompat aja 3 kali. Negatif 2, negatif 2 lagi, jadi sampai sini guys. Nah oke, jadi kira-kira seperti itu guys. Bagaimana kalau negatif kali negatif? Kali negatif 3. Ini ya jadikan saja langsung ya 2 kali 3 gitu. Nah berarti sama nanti nilainya seperti 2 kali 3. Caranya sama kayak 2 kali 3. Nah kira-kira gitu guys. Mungkin itu penjelasan saya dari garis bilangan real. Mungkin pertemuan di video selanjutnya saya Mamang ingin menjelaskan tentang jarak bilangan. Nah itu penting guys. Oke, thank you.